yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bisa ketemu kembali setelah 2 minggu kita tidak ketemu. Sehat semuanya Bapak Ibu? Yang sore hari ini saya akan mencoba untuk mengulik satu tema yang bagi saya cukup menarik untuk kita bahas, untuk kita telah. Ya, satu kata tentang namanya harapan. Ya, bagaimana kita mendesain sebuah harapan. Apa kaitannya dengan harapan, dengan tujuan? Nah, inilah yang ingin kita ulik di kesempatan sore hari ini. Baik, sebelum dimulai, Bapak Ibu sebagaimana biasa, biar semua fokus, konsentrasi, mohon yang mau HP itu bisa di silent, diketarkan HP-nya sehingga acara kita terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi. Ya. Kemudian kita fokus perhatian kepada materi yang saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Kemudian ayo kita membuka pintu pikiran kita buka hati kita, ya, agar ilmunya ini masuk. Mungkin aku berikan 100%, nanti kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Kalau ditanya apa? Menjawab. Kalau diminta melaksanakan. Sesi ini nanti juga saya minta kalau Bapak Ibu untuk bisa mengisi. Ada sebuah form yang benar-benar harus isi, cukup mudah, cuma mengisi saja. Ya, tetapi ini nanti tujuannya untuk bisa mengukur kira-kira harapan Bapak Ibu itu kira-kira berapa, ya, untuk kita ukur secara sainnya. Ya. Kemudian relax dan gembira ini pasti kita hadirkan diri kita ini harus penuh sukacita dan bahagia. Ingat, bahagia itu wajib, susah itu dosa. Ya. Maka kita pastikan hidup kita itu harus happy, hidup kita itu harus bahagia. Karena saat kita bahagia berarti Allah senang dengan kita, berarti kita banyak bersyukur, berarti kita banyak menerima ketentuan dari Allah. Jadi kalau hidup kita ini banyak mengeluh, ya, banyak keluh kesah, ya, berarti saat itu kita tidak bisa bersyukur dan tidak bisa menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nggak bisa itu, ya, kita harus bahagia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mulai dengan satu kalimat ini, ya, bekerja adalah cara untuk menjalani hidup, dan juga cinta adalah cara menikmati hidup, dan harapan adalah alasan mengapa kita ini hidup. Ya. Butuh 7 hari orang itu bisa bertahan hidup untuk tidak makan, ya, jadi makan dengan itu kuat tidak makan, jadi tetap hidup itu 7 hari. Jadi dengan poso 3 dino orang makan, orang ngombe, karena batas Anda bisa bertahan hidup 3 hari untuk tidak minum 3 dino bisa bertahan hidup, ya, tidak makan 7 hari, tidak minum 3 hari, tapi butuh 5 menit untuk orang itu melaksanakan bunuh diri. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak punya harapan. Ya, berarti Bapak Ibu yang berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti maka setiap orang itu harus punya harapan, ya, agar atau untuk terus hidupnya terus maju, hidupnya terus bertumbuh, hidupnya bisa bertahan. Salah satunya kalau kita ini punya namanya harapan. Nah, kemudian saya ingin sampaikan satu data lebih dahulu Bapak Ibu. Kira-kira berapa persen sih? Berapa persen potensi orang miskin, tak berpendidikan, dan sakit mengalami putus asa? Kira-kira berapa persen Bapak Ibu? Kira-kira berapa persen potensi orang yang sudah miskin, kemudian tidak berpendidikan, sakit-sakitan, mengalami putus asa? Kira-kira berapa persen? 45%. Berapa Bu? 85%. Ibu, yang lain? 90%. Berapa Bu? 90%. Pak? Swimit? 25. Oh, 25 di sana. Oh, 45. Tebak saja ya. Ya, jawabannya salah kabeh. Jawabannya adalah 0% Bapak Ibu. Ya. Jadi jawabannya adalah there is zero correlation, ya. Ini riset yang dilakukan di Gallup Bapak Ibu. Jadi kemiskinan, sakit, tidak berpendidikan itu tidak berpengaruh kepada sebuah harapan.
gitu ya. Berarti risetnya adalah 0%. Yuk kita lihat faktanya, kita lihat kenyataannya. Satu, kita belajar, ini di tahun 2014 Bapak Ibu, ya. Ada namanya Ignatius Rian Tumewa. Ya. Tahun 2014 dia menyandang gelar S2 Ilmu Administrasi di FISIP UI. Ya, S2 Bapak Ibu. Pinter? Pinter. IPK-nya 3,32. Lumayan. Ya, dan dia itu juga pernah menjadi dosen dan dianggap pinter oleh tetangganya. Dia pernah menjadi seorang dosen dan dianggap pinter oleh tetangganya. Namun Agustus 2014 dia meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi pasal 344 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar 1445, yaitu kaitannya dengan bunuh diri. Dan dia nyangking pinternya, dia meminta dilegalkan untuk melakukan bunuh diri. Pinter toh? Biar bunuh diri itu halal, biar bunuh diri itu legal, nyangking pinternya dia usul di Mahkamah Konstitusi untuk dilegalkan namanya bunuh diri. S2, IPK 3,32, pernah jadi dosen, tetapi dia meminta untuk dilegalkan bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara 1 tahun dia nganggur gak kerja, dia pengen bunuh diri. Berarti pendidikan tidak ada korelasinya dengan harapan. Ya. Kemudian ini zaman dengan Bapak Ibu, ini orang hebat, diva, namanya Whitney Houston Bapak Ibu. Orang yang kaya, sukses, terkenal, duitnya banyak. Namun tahun 2012 dia bunuh diri. Semua orang menginginkan kehidupannya, semua orang-orang pengen seperti dia, pengen terkenal, pengen populer, duitnya banyak. Tetapi 2012 dia memutuskan untuk bunuh diri. Satu lagi aktor yang hebat namanya Robin Williams juga sama. Dia bahkan memerankan sebagai seorang dokter di sebuah filmnya, dan di film itu dia juga menyampaikan tentang harapan kepada para pasien, tapi justru tidak relate dalam kehidupannya. 2014 dia memutuskan bunuh diri. Kaya, sukses, hidupnya banyak, hidupnya kaya, hidupnya sukses, tetapi tidak jaminan dia punya harapan. Ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, ini cukup menarik untuk kita ulik, bahwasanya harapan itu nanti sebuah skill. Ya, skill itu berarti bisa dipelajari Bapak Ibu. Ada Jan Dominic Bobby Bapak Ibu. Jan Dominic Bobby, dia seorang jurnalis, editor dan penulis. Desember 1995 mengalami stroke, ya, dan juga koma, mengidap penyakit lock-in syndrome. Lock-in syndrome, semua tubuhnya freeze, semua tubuhnya nggak bisa digerakkan kecuali mata sebelah kirinya. Ini menarik ya. Dia menulis buku Bapak Ibu, ya, dengan buku The Skipped at Lee Papillon, ya, The Diving Bell and the Butterfly, hanya dengan menggunakan mata, hanya menggunakan kedipan mata kirinya. Dia menuliskan buku ini dengan menggunakan kedipan tangan kirinya, ya, mata kirinya, ya. Meninggal 3 hari setelah buku diterbitkan. Bukunya bestseller dan difilmkan dengan judul yang sama di tahun 2007. Jadi si Jan Dominic Bobby ini Bapak Ibu, dia menyelesaikan bukunya. Dia punya harapan, punya keinginan menulis buku. Tetapi qadarullah tubuhnya dia mengalami stroke, koma, freeze, tidak bisa digerakkan. Hanya yang bisa digerakkan adalah mata sebelah kirinya. Dan dia dibantu oleh seorang suster untuk memberikan kode, dibantu suster kemudian dengan keluarganya, dengan kedipan mata itu muncul kata-kata tulisan Bapak Ibu. Luar biasa. Akhirnya dia bisa selesai menulis bukunya. Selesai. Ketika bukunya selesai, 3 hari berikutnya dia meninggal dunia. Berarti orang yang sakit tidak ada korelasinya dengan namanya harapan. Ya, belum tentu orang-orang yang sehat punya harapan, belum tentu orang yang sakit tidak punya harapan.
dan akhirnya difilmkan dalam sebuah film yang sama. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang miskin belum tentu dia tidak punya harapan. Orang yang kaya belum tentu dia punya harapan. Orang yang sakit belum tentu dia nggak punya harapan. Ya, dan orang yang sehat belum tentu dia punya harapan. Orang yang pendidikan tinggi belum tentu dia punya harapan. Orang-orang yang tidak berpendidikan belum tentu dia tidak punya harapan. Maka dengan harapan inilah hidup kita akan menjadi maju, hidup kita akan menjadi bertumbuh, hidup kita akan bertahan. Kalau kita punya namanya harapan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyakumul adabu summa la tunsurun. Katakanlah hai hamba-hambaku yang mengalami, yang melampaui batas terhadap dirinya mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Putus asa berarti dia tidak punya harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Berarti harapan sangat penting untuk kita miliki. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah masuk di bulan Desember, di tanggal 2 Desember tepatnya, berarti sebentar lagi mau tahun baru. Pertanyaan saya, seperti apa gambaran kehidupan Anda di tahun 2025? Apakah 2025 Anda lebih baik? Apakah 2025 stagnan, mono-mono wae, atau malah 2025 kehidupan Anda menurun? Kira-kira menurut gambaran panjenengan, saya suruh untuk kita berimajinasi untuk masa depan kita. Kira-kira 2025 panjenengan itu tambah maju. Yang kedua, mono-mono wae, stagnan, atau yang ketiga malah menurun. Siapa yang optimis lebih baik? Siapa yang punya harapan lebih baik? Siapa yang punya angan-angan lebih baik? Nah, inilah nanti kita akan diskusi. Apakah jenengan punya harapan atau sekedar optimis atau cuma angan-angan? Ya, kita lihat. Yuk, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk refleksi diri. Kita refleksi. Tolong yang bawa catatan, jenengan bawa catatan. Yang tidak bawa catatan, jenengan buka HP. Ya, oke. Tugasnya sepele simple Bapak Ibu. Tugasnya dengan satu. Ada 12 pertanyaan. Pertanyaan ini cuma hanya kasih nilai saja. Ada 12 pertanyaan yang menggambarkan bagaimana Anda di sebagian situasi Anda saat ini. Di 2024 itu nanti seperti apa? Yang selama ini menggambarkan apa yang dilakukan sudah di tahun 2024, ya. Kemudian Anda cukup memberikan angka 1 sampai dengan 10 di setiap pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan nanti ada 12 pertanyaan yang perlu dengan jawab, cuma dengan kasih nilai, ya, 1 sampai 10. 1 itu berarti jika tidak pernah. Jenengan tidak pernah melakukan itu nilainya 1. Jika selalu melakukan maka nilainya 10. Nanti dikira-kira. Ini tidak ada salah benar, ya. Saya pengen Bapak Ibu untuk diskusi, ngobrol dengan dirinya. Intinya adalah jujur. Di sini adalah intinya kejujuran. Tidak ada nilai baik, tidak ada nilai buruk. Tapi ini menggambarkan seberapa besar selama ini dengan akan punya harapan, gitu ya. Kemudian jika pernyataan itu sangat menggambarkan diri Anda, maka berikan angka yang
semakin besar. Nih jenengan pertanyaan itu wah gue banget, kasih nilai yang besar antara 1 sampai dengan 10 ya. Jika pernyataan itu sangat tidak menggambarkan diri Anda, maka berikan angka yang semakin kecil. Jelas? Paham ya? Hanya ngisi 12 pertanyaan. Panjenengan kalau pernyataan ini yang saya tulis itu jenengan sesuai nilainya, jadi nek lumayan berarti tengah-tengah, nek cilik, nek tidak sesuai ya kecil. Ya, 12 pertanyaan ini pakai tau orang ya. Tak pakai ya, karena ini harus tulis ya. Oke, pertama ya, tolong Anda kasih nilai. Saya tahu persis apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Saya tahu persis ya. Saya tahu persis apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Tolong, nomor 1 kasih skor ya. Nomor 2, Bapak Ibu, saya sangat antusias mengejar apa yang menjadi tujuan saya. Kasih skor 1 sampai 10 ya. Yang ketiga, saya memiliki rencana cadangan jika rencana utama tidak dapat dilakukan. Saya selalu memiliki rencana cadangan ketika rencana utama tidak dilakukan. Kasih skor. Sudah? Sudah ya? Pertanyaan keempat, saya memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam hidup saya. Saya memiliki tujuan jangka pendek. Pendek itu ada mingguan, ada bulanan. Jangka panjang itu ada 10 tahun, 5 tahun, setahun. Dan jadikan ragui tulis loro posisi ragui ya. Oke. Ketika saya gagal, saya bisa memotivasi diri untuk bangkit kembali. Ketika saya gagal, ketika saya kecewa, aku bisa memotivasi diri saya untuk bangkit lagi. Ya, kasih skor 1 sampai 10. 1 jika tidak pernah, jika selalu, Anda kasih nilai. Yang keenam, saya berani mencoba. Saya berani mencoba cara-cara baru yang selama ini belum saya coba lakukan. Saya berani mencoba cara-cara baru yang selama ini belum saya coba lakukan. Kasih nilai. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Pakai HP kulit, tulisan lebih baik. Kemudian yang ketujuh, saya dapat membayangkan dan merasakan mimpi saya secara jelas. Saya itu dapat membayangkan dan merasakan mimpi saya dengan jelas. Oke, sudah ya, kasih skor aja, tidak ada salah benar. Ya, nanti kita total ya. Pengalaman di masa lalu saya jadikan penyemangat untuk menyongsong masa depan. Pengalaman di masa lalu saya jadikan penyemangat untuk menyongsong masa depan. Jadi kegagalan di masa lalu, pengalaman di masa lalu, semangat untuk ke depan yang lebih baik. Kemudian yang kesembilan, saya bisa menemukan banyak jalan untuk mencapai tujuan-tujuan saya. Saya ulangi, saya bisa menemukan banyak jalan untuk mencapai tujuan-tujuan saya. Dengan punya tujuan dan dengan selalu punya cara. Kasih skor antara 1 sampai 10 ya. Kemudian yang ke-10, saya menjalani hidup sesuai dengan tujuan yang saya tetapkan. Saya menjalani hidup sesuai dengan tujuan yang saya tetapkan. Kalau jenengan sudah punya tujuan dan Anda menjalani hidup Anda sesuai dengan tujuan Anda, kasih skor. Ya, semakin menggambarkan tidak sesuai, kasih nilai kecil. Semakin menggambarkan sesuai, kasih nilai besar. Ya. Saya menjalani hidup sesuai dengan tujuan yang saya tetapkan. Kan ada orang yang sudah tidak punya tujuan, berarti kehidupan ini bisa sesuai tidak berarti tujuan. Wis giring lepas. Buat apa mas? Daripada kecewa.
Oke, kemudian yang 11, saya menilai diri saya sudah sukses dalam hidup. Saya menilai dengan ya, menilai diri saya sudah sukses dalam hidup dengan yang ukur. Kalau tidak sudah punya tujuan, berarti tidak sudah bisa menilai. Itu termasuk sukses enggak? Itulah sangat personal ya. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Ini mesti video kalau kanan kiri tidak usah turun ya. Contohnya Yoko ya. Oke, yang ke-12, setiap rencana sudah saya pertimbangkan unsur resikonya dengan matang. Saya ulangi, setiap rencana sudah saya pertimbangkan unsur resikonya dengan matang. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah ketemu skor semua ya? Antara 1 sampai 12 sudah ketemu skor? Sudah ya? Nah, tolong jenengan yang berikutnya kasih nilai seperti ini. Ya, kita nilai, hitung nilai harapan Anda. Ya, caranya jumlahkan soal. Jadi tulis gini aja: goal, pathways, agency, dan hope. Nanti total ya. Jumlah soal, jadi nomor 1, nomor 4, nomor 7, nomor 10, nilainya berapa? Tolong dijumlah dan dikasih skor di sini goal. Nilainya kilo. Misalnya, jenengan kasih nilai 25. Misal jumlah ya. Nomor 1, nomor 4, buat kayak gini persis ya Bu. Segini ya. Ada goal, ada pathways, agency, hope. Ya, goal, pathways, agency, dan hope. Nanti total jadi sebuah harapan. Ya. Ikuti saja Bu. Ini riset yang dilakukan oleh yang mau menulis buku tentang psikologi of hope. Ya. Jadi ini oleh Richard Snyder dan ini salah satunya untuk mengukur seberapa harapan Anda. Ya. Nomor 1, 4, 7, 10 itu nanti misalkan ada tulis angkanya berapa, ini kasih contoh saja, misalkan angkanya 25. Nomor 2, nomor 5, nomor 11 kaitan dengan pathways ya. Oke, kasih skor, misalnya tak kasih contoh 25, misalnya agensi 3, 6, 9, 12 ya, itu Anda kasih nilai, misalnya tak kasih contoh nilainya 25, jadi total harapan 75 ya, karena ini akan berkaitan dengan materi yang kita bahas. Maksudnya kita Pak, nah ikuti dulu, nanti kita akan paham ya. Jumlah sudah yang sudah beliau katakan. Nah, nilainya berapa Bu? Totalnya 97. Boleh Bu? Berapa? 75. Oke, ada yang tulis yang goalnya goal nilainya berapa? Ada yang sudah goal nilainya berapa Bu? Goalnya 28. Pathways ada yang sudah? 36. Oke, agensi 3432 ya. Total ya. Nah, ini total menjadi hope harapan Anda itu 75. Nah, nanti kita cek ya dengan apa yang dilakukan oleh Richard Snyder ini di dalam risetnya, di dalam penelitiannya yang saya terinspirasi dari bukunya ini ya. Oke. Jadi dengan satunya isinya 10 semua, isinya 40. Berarti jenengan itu mohon maaf, mau 38, berarti jenengan sempurna ya. Wah keren ya. Ya betul ya. Kalau kita lihat apakah hanya sekedar optimis, apakah sekedar angan-angan, atau mungkin sudah menjadi harapan. Nah ini kita lihat ya. Oke, pathways ini adalah jalan ya. Kalau jenengan sempurna, nilainya berarti 40. Nilainya jenengan wis 38 berarti jenengan hebat. Jenengan sudah ketemu cara untuk menentukan, untuk melakukan apa yang jenengan lakukan.
perasaan layak, perasaan mampu, perasaan iso, aku ini layak, aku ini pantas gitu. Ya, oke, itu nilainya berapa? Ini semuanya 40 Bapak Ibu. Ya, terus dulu ya, nih skornya, kita skor ya. 12 sampai 29, maka hope Anda sangat rendah. 30 sampai 59 itu rendah. 60 sampai 89 tinggi. 90 sampai 120 tinggi banget. Jangan Bapak Ibu ya, harapan jenengan luar biasa. Tapi nanti kita lihat ya. Ingat, tidak ada salah benar. Tolong ya, itu Anda rekam. Nanti apa hubungannya Bapak Ibu? Ya, kita tulis dulu, direkam dulu. Ya, ini cara untuk menilai yang ukurannya ya. Nah, nanti seberapa jauh panjenengan itu bisa mengeksekusi apa yang sudah Anda rencanakan. Sudah? Sudah belum? Belum ya, ada yang belum, kita tunggu ya. Ada pertanyaan? Paham ya Bu ya? Jelas ya? Jelas, gampang ya. Kalau jenengan ikutin, jenengan akan paham. Kalau jenengan nggak ikutin ya mungkin hanya jadi knowledge saja. Maka saya mencoba Bapak Ibu untuk terus berkembang, untuk maju, buat alat bantu gitu, agar kita ngaji itu betul-betul ada kemajuan yang terukur ya, tidak cuma hanya sekedar rutinitas saja. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, ini orang paham takut sebelah tak paham takut begini ya. Sudah? Sudah ya? Nah, kenapa ada muncul PP? Jadi penilaian jumlah poin ini Bu ya, sudah dijumlahkan ya. Tadi dari hasil pelimpahan pribadi yang Anda sudah lakukan, dia kembali komponen manakah nilainya paling kecil dari komponen goal agensi atau pathway ya, atau pathways-nya. Disitulah Anda bisa memulai fokus untuk meningkatkan komponen yang terkecil terlebih dahulu. Kerahkan seluruh energi konsentrasi untuk mengembangkan komponen harapan rendah. Saya jelaskan. Jadi dari sini Bapak Ibu ya, dari 3 hal ini, ya, goal, pathways, dan agensi, nilai paling rendahnya di mana? Apa? Agensi. Tengah ini ya. Nah, nanti kita ketemu ya. Masing-masing beda ya. Ada yang agensi, ada yang mungkin di pathways-nya, ada yang di goal-nya. Oke, saya bertanya, siapa yang nilai paling rendahnya adalah goal? Ada? Oh, ada Bu. Nah, itu berarti nilai goal-nya kecil ya. Fokus nanti di situ ya, itu yang nanti kita tingkatkan. Yang kedua, yang nilainya rendah itu di pathways. Ya, ada juga. Wah, keren nih, bagus. Yang nilai paling kecil adalah di agensinya. Wah, ini paling banyak. Perasaan apa? Perasaan pantes. Ya. Mari kita lihat ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Jadi gini. Jadi munculnya tema ini saya terinspirasi dari buku namanya karya Rick Snyder. Dia nulis buku namanya The Psychology of Hope. Jadi psikologi dari hope. Jadi sebelumnya banyak orang menganggap harapan itu ilusi, harapan itu kosong, nggak bisa dimunculkan. Maka ke belakangnya dimulai dari ini, psikologi of hope. Maka dia menyampaikan hope, harapan itu syaratnya ada 3. Ada berapa? 3. Satu namanya goal directed thinking. Yang kedua adalah pathways, ya. Yang ketiga adalah agency thinking. Ini 3 fondasi, 3 pilar untuk membuat goal, kata Richard Snyder, yang menjadi bahan yang kita akan bahas di sini. Ya, satu ada goal directed thinking, ada pathways thinking, dan ada agency thinking. Nah, kemudian dimodel oleh muridnya, dia punya murid namanya Sandy Lopez. Belum ke sana, saya akan berikan perbedaan. Apa perbedaan antara hope, optimism, dan juga wise?
Ya, harapan, apa perbedaan, apa persamaan dan perbedaan, mana itu harapan, lebih tepatnya pakai bahasa Inggris lebih enak, namanya hope. Banyak orang nggak percaya, banyak orang nggak pede, banyak orang nggak karena selalu mengatakan, alah ngapain, nggak usah berharap pada manusia, pasti kamu kecewa. Nah, ini salah tepat sebenarnya, ya, kurang tepat untuk mengumpamakannya, ya. Jadi harapan, hope itu harapan, optimis, dan ada namanya wish atau wishful thinking, namanya angan-angan. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini dikembangkan oleh muridnya, namanya Sergio Lopez, yang dia menulis buku namanya Making Hope Happen. Nah, dia membedakan, menurut Sergio Lopez ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk membedakan mana harapan, mana optimis, dan mana angan-angan. Nah, harapan menurut Richard Snyder dan juga Sergio Lopez sepakat, ya. Satu, harapan itu punya keyakinan akan masa depan. Dia yakin masa depannya lebih baik, dia yakin masa depannya lebih indah. Itu punya namanya keyakinan. Yang kedua, dia sudah punya bayangan akan beragam alternatif. Berarti dia sudah ketemu cara bagaimana untuk mengeksekusi, bagaimana untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan di masa depan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, punya perasaan layak terhadap diri sendiri. Aku layak untuk sampai di situ, aku pantas sampai di titik itu. Itu namanya harapan. Kalau optimis itu hanya punya nomor 1. Contoh optimis itu, aku yakin Indonesia pasti, timnas Indonesia akan bisa masuk Piala Dunia. Itu namanya optimis. Optimis itu dia hanya punya namanya 1. Punya apa? Punya harapan, punya keinginan Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Aku yakin di kepemimpinan Pak Prabowo Indonesia tambah maju. Itu namanya optimis. Tapi dia nggak punya jalan, jadi dia nggak punya cara. Bagaimana caranya mewujudkan timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia? Jenengan tidak menjadi tim pelatih, tidak jadi pemain, tidak jadi kalah PSSI. Itu namanya optimis. Aku yakin sesok udah. Itu optimis. Paham? Aku yakin koncoku sesok melu pengajian dino Senin. Aku yakin loh, biasanya istiqomah. Aku yakin, itu optimis. Tapi kita nggak punya cara, nggak punya kendali untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Jelas? Kalau angan-angan Pak Bu, orang kabeh. Wah, enak ya udah dipublikin ya. Wah, duitnya oke, usahanya maju. Wah, jadi wong sugih. Jadi kan rumah pengen. Dia pengen tapi dia tidak punya bayangan. Ya, dia tidak punya cara bagaimana iso seperti itu titik. Bahkan nomor 3, aku kita pantes. Aku dia anak miskin, balungan miskin, baku miskin, buyutku miskin, bahkan tanganku tak kena pacet, gede kumbane tulisannya miskin. Itu namanya angan-angan. Angan-angan itu dia tidak punya harapan lebih baik. Dia pengen seperti itu, dia pengen seperti dia pengen seperti orang lain, ya. Tapi dia tidak ketemu caranya. Pengen mamang, Bapak Ibu, terus orang pantes. Nih, sahabat. 3 ini. Nah, syarat harapan itu 3 ini harus ada. Apa syaratnya? 1 adalah suatu kondisi di mana seseorang meyakini bahwa masa depannya akan lebih baik dari hari ini. Yang kedua, di saat yang sama ia bisa membayangkan beragam jalan menuju ke sana, termasuk tantangan yang akan dihadapi.
Dia sudah ketemu jalannya, dia tahu tantangannya, dan yang ketiga adalah ia juga memiliki perasaan layak dan mampu untuk mewujudkan masa depan itu. Itu namanya harapan. Kalau cuma ada satu, cuma yang kata saja, itu namanya optimis. Orang-orang telu-telu ning jenenge angan-angan. Setuju? Sepakat? Iki informasi as-samawat ono acara kholwat. Dan krungu-krungu akeh wong sing pengen melu. Nah, pengen melu itu adalah apakah harapan? Apakah hanya optimis? Atau cuma angan? Tolong jenengan jawab sendiri masing-masing. Ya, itu Bapak Ibu ya. Maka bisa jadi dalam kehidupan kita itu nggak punya harapan, kita hanya optimis, keyakinan, tapi kita nggak punya cara untuk mewujudkan itu. Bahkan cuma angan-angan. Ya, dan selama ini saya, Pak Bambang dan yang lainnya, Bu Titin, selama ini ternyata kami hanya angan-angan. Kami hanya berangan-angan nanti yang ikut kholwat 100 orang. Aku punya harapan itu, tapi aku nggak ketemu caranya. Hanya optimis, hanya yakin bahwa yakin. Maksudnya yakin. Optimis. Caranya piye, Bu? Kita kakean optimis. Setuju Bapak Ibu? Mohon maaf dari 3 ini ya, kenapa kita nggak gerak bisa jadi betul, karena kita merasa nggak layak. Saya nggak layak sukses kok, saya nggak layak berhasil, saya nggak layak kok bisa hatam Al-Quran, saya nggak layak kok bisa hatam Quran, saya nggak layak bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Perasaan tidak layak inilah sehingga kita sudah tahu tujuannya, sudah tahu caranya, sehingga kita tidak bergerak. Atau bisa jadi kita sudah dapat punya harapan yang bagus, punya cita-cita yang indah, tujuan yang mulia, perasaan layaknya luar biasa, tapi belum ketemu caranya. Ya, bahkan wis ono carane, wis ngerti carane, ono perasaan layak, yo ora jalan juga, ora duwe tujuan. Nah, dari 3 ini Bapak Ibu, apa yang menjadi masalahnya? Masalahnya di tujuannya, masalah di cara, atau perasaan tidak layak, atau masalah kabeh? Kalau masalah di cara, kenapa tadi nilainya paling tinggi caranya? Katanya nanti yang paling masalah nomor 3 ya, tidak pantasnya kita berubah menjadi cara. Apakah dua-duanya? Bahkan kita menjadi orang pemimpi Bapak Ibu. Banyak orang dreamer hanya bermimpi setiap hari karena dia hanya optimis saja, tetapi tidak ada caranya, tidak ketemu caranya, tidak ada perasaan layak, tidak perasaan yakin untuk sampai ke sana. Jelas, paham. Baru selama ini sudah tahu masalahnya dengan di mana. Sudah, maka ayo kita perbaiki. Ya, syarat harapan itu ada 3. Ada tujuannya, Anda sudah ketemu caranya, banyak jalan yang dilakukan, bahkan jalan satu nggak bisa, jadi kan sudah punya plan B-nya, sudah punya plan C-nya, dan yang ketiga, hadirkan perasaan layak, perasaan bisa, perasaan mampu untuk mewujudkan itu. Ketika 3-tiganya ada, harapan jenengan luar biasa. Alhamdulillah. Yuk, tangan kanan berangkat, taruh di pundak sebelah kanannya. Kita mau pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, untuk mendesain harapan, ada 3 prinsip, ada 3 pilar,
yang harus terpenuhi. Yang pertama, ada keinginan yang kuat, masa depan lebih baik, tujuan lebih indah. Yang kedua, punya cara untuk mencapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan. Yang ketiga, punya perasaan layak, pantas dan yakin untuk mencapainya. Itulah harapan. Kalau optimis, punya keyakinan, tetapi orang duwe corong, bahkan tidak peduli caranya, apalagi rasa pantasnya. Itu namanya optimis. Sing paling parah, angan-angan karepe ora ono, carane blas, perasaan layak tidak muncul. Namanya angan-angan. Pemimpi senengannya mimpi, tapi gak tercapai. Astagfirullahaladzim. Yo, gantian kanan kiri, saatnya pembalasan. Yo, pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sudah dipahamkan. Ternyata selama ini saya banyak angan-angan, kebanyakan optimis, tetapi orang ngerti carane. Akhirnya tak tercapai-capai. Ketika tak tercapai, memang belum takdiri. Itu pembenarannya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Setuju Bapak Ibu? Pak, tahu kan otot Pak? Iya, aku nanti pengen aku optimis, yakin tahun ini bisa. Caranya ini, Bu, udah dipanggil Gusti Allah, ya dipanggil. Ya dipanggil orang angkat berarti dia ada cara kan? Kalau dia ketemu caranya gimana? Nabung 1 bulan 100.000 misalnya, ya kan? Sudah mulai nabung dan sebagainya. Bahkan setahun yang lalu sudah mulai nabung. Karena saya tahu cara. Kemudian merasa pantas. Aku pantas kok jadi orang baik. Aku pantas kok dinaikkan derajatnya oleh Allah. Aku yakin kok bisa mencapai itu. Maka harapan untuk kholwat akan tercapai. Amin. Aminnya amin. Harapan optimis apa angan-angan? Saya itu dengan hanya optimis Bu, tapi saya tidak punya harapan. Maka saya tidak, itulah kenapa ada istilah jangan berharap kepada manusia, pasti kecewa. Maka prinsip utama, berharaplah hanya kepada Allah. Kenapa berharap kepada manusia? Berharap pada manusia itu hanya optimis, tapi kita nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa untuk mempengaruhi, nggak punya kuasa untuk merubah, tidak punya kuasa untuk berkontribusi karena orang lain. Itulah PHP, pemberi harapan palsu. Itu hanya optimis, yakin kok, tetapi tidak punya cara untuk ke sana, apalagi perasaan pantas untuk bisa sampai. Maka dengan ini kita akan menjadi tahu Bapak Ibu, why hope matter. Kenapa? Why? Kenapa harapan ini penting untuk kita miliki? Ya, ini risetnya karena di Gallup, riset dari Gallup Bapak Ibu, ya, yang menyampaikan harapan akan memberi Anda produktivitas lebih tinggi. Orang yang punya harapan hidupnya lebih produktif dan juga punya daya tahan yang lebih baik. Ya, orang yang punya harapan itu dia akan punya produktivitas lebih tinggi Bu. Maka aku justru berharap Mas Awad maju itu harap tenang. Yang kedua, punya daya tahan tinggi. Daya tahan tinggi ya, saya ketahuan lor, sama salah bismillah nama itu aku bercanda keluar Gusti Allah, yakin keluar Gusti Allah. Saya datang lor karo 100 kodwae. Wes niat berdakwah menyampaikan kebaikan. Yang datang siapapun aku serahkan kepada Allah. Nanti kalau aku bersandar pada jenengan, apalagi aku lihat WA, iso putus asa, iso sakit hati. Mohon maaf izin hujan, mohon maaf izin tetanggaku sakit, mohon maaf izin masuk angin, mohon maaf izin orang diparani koncoku.
Ya kan? Wes harapan pertama hanya kepada Allah. Sepakat? Setuju? Ya. Nah, kemudian ada 14% Bapak Ibu, ini sedih kalau juga 14% orang-orang yang punya harapan dia akan lebih produktif di tempat kerja. Jadi hari ini orang-orang yang punya harapan di tempat kerja, yang dia punya 3 tadi, ya, dia akan punya produktivitasnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, bagi yang belajar, yang kuliah, yang sekolah, dia lebih tinggi pada nilai akademik dan kehadiran. Orang yang punya harapan, nilainya akan apik. Yang kedua, kehadirannya akan datang terus, karena dia punya harapan. Ya, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bahkan di riset, ya, ini riset ya, orang-orang yang punya harapan itu dicek dulu tadi, dicek seperti yang pertama tadi jenengan lakukan tadi. Orang yang harapannya tinggi, punya 3 tadi, itu disuruh sikilnya atau tangannya nyelok, ada ember Bapak Ibu, di situ ada balok es, kemudian tangannya disuruh nyelok di situ, dan orang yang hidupnya dia punya harapan, maka dia bisa bertahan lama. Tapi dia tidak punya harapan, nyelok ini. Orang yang punya harapan yang tinggi untuk bisa pelan, maka dia akan bisa tahan lama. Orang udah, aku lalu radionya deh, mulai ya, mereka alasan itu kan ya. Sehingga riset tadi yang ada tulis nilainya gede-gede baru astagfirullahaladzim. Sesuai ya, ya aku kok jadinya tebak-tebak gitu ya. Yang ngira-ngira wae dhewe ternyata jadi kan ra iso jujur karo aku ya. Yang mana biru banter ini jelas. Jelas ada harapan nih. Lah kok paling nyari kok. Bagi paling bisa harus biasa ini. Kok baru kumpul amin. Wah, ini banter paling lho. Ya wis apa-apa lah ya. Aku hanya optimis dengan diriku ya, tapi gak punya harapan, hanya akan saja ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengimprove, bagaimana untuk meningkatkan level harapan kita? Ya, nah Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat dari roda ini, kita nilai dari beberapa aspek kehidupan kita mana yang kurang. Ya, 1 itu sangat memprihatinkan, yang 10 itu sangat baik Bapak Ibu ya. Jadi aspek 1 mungkin dari aspek karir. Bapak Ibu yang bekerja di karir orang karir ya. Mental, bagaimana kepercayaan diri, aktualisasi, self-acceptance ya. Kemudian finansial, bagaimana keamanannya, bagaimana savingnya, bagaimana menyimpannya ya. Kemudian bagaimana Anda punya aset dan bagaimana self-security. Kemudian personal development, learning, belajar Anda, meningkatkan kompetensi Anda, kepemimpinan Anda, achievement Anda, pencapaian Anda, ini personal development. Dari segi kesehatan, bagaimana kesehatan dari psikis Anda, dari diri Anda, bagaimana kesehatannya, energinya, vitalitinya, fitnessnya, olahraganya ya. Kemudian dari spiritualnya, fight itu keimanan, bagaimana sebelum keimanan jenengan minim itu memaknai atas kejadian yang kita alami, memaknai kehidupan. Kemudian purpose, tujuan kita adalah vision, adalah bagaimana kita punya harapan tujuan spiritual yang baik. Nah, jadi mau sing pernah kholat, nah ini spiritualnya apa ya? Ono purpose-nya, ono vision-nya ya. Sing ora kholat ya boh ya. Ya, kemudian sosial, bagaimana relasi kita sosial kaitan dengan rekreasi, sering rekreasi kurang belas Pak atau rekreasi Pak ya. Oke, kemudian relasi kita, kontribusi, kemudian support, bagaimana kontribusi untuk masyarakat, kemudian family, keluarga, bagaimana cinta, communication, koneksi, kemudian kepercayaan terhadap keluarga. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari area ini tolong jenengan kasih nilai. Siji elek banget, 10 apik banget. Siji sangat jadi ke bawah,
sangat tidak memuaskan ke atas memuaskan. Tolong jenengan nilai. Jenengan jadi ini duit harapan dulu, ya. Tolong anda nilai bagaimana kaitan dengan karir anda. Ya, kalau mungkin karir enggak, Pak, aku kerja Pak, rumah tangga Pak, berarti orang karir. Di karir anda di rumah tangga, ya. Kemudian mental, bagaimana anda mengolah diri anda. Kemudian finansial, keuangan jenengan saat ini sehat, ya, berlimpah, sehat, baik-baik saja, apa mengenaskan? Nilai, ya. Saya mengenaskan kayak nilai loro telu papa misalnya, ya. Kemudian apa, personal development, bagaimana jenengan antusiasme untuk belajar. Ya, setiap hari kita itu perlu belajar Bapak Ibu. Betul ya. Kemudian apa, psikis, olahraga kita. Aku insya Allah kalau tidak ada acara pagi itu saya olahraga pagi. Bisa mulai itu, bisa paham kesehatan. Ya, saya sudah tidak merokok sejak tahun 2007. Kemudian saya olahraga minimum 1 hari 30 menit lah jalan kaki, ya, dapat sekitar 3-4 kilo, ya, olahraga dan sebagainya, ya, untuk menjaga fisik. Ya, oke. Kemudian apa, sosial, bagaimana kontribusi sosial kita. Nah, tolong jangan nilai. Sudah? Oke, kalau sudah nilai Bapak Ibu, ya, skala 8 sampai 10 berarti api, memuaskan. Skala 5 sampai 7 lumayan. Skala 1 sampai 4 mengenaskan. Ya, memprihatinkan. Ya. Nah, kira-kira tolong Anda kasih nilai, ya, dari masing-masing ini. Nah, kemudian kalau sudah, pilih satu aspek yang ingin Anda fokus tingkatkan di akhir 2024 atau mungkin di awal 2024. Ini kaitan 2024 ya. Menjadi skala berapa? Yo, alhamdulillah lo jadi yang kamu tahu mau malah dulunya. Nah, kemudian apa ukuran indikator sukses di aspek yang Anda pilih dan mengapa hal itu penting bagi Anda? Nah, ini menjawab 3 tadi. Yang pertama, jangan pilih, Bu, Pak, tingkatkan di akhir sampai 2024 mana dari 8 aspek ini saya memprihatinkan, saya jangan tingkatkan mana, pilih. Iso dipilih yang paling elek atau jangan pilih yang sesuai dengan yang jenengan harapkan, ya. Yang kedua, apa ukuran indikator sukses di aspek Anda itu? Jadi Anda di aspek, misalnya di aspek fisik, disebut Anda itu sesuai ekspektasi itu apa? Misalnya berat badannya 70 kilo misalnya, yang laki-laki, yang ibu-ibu beratnya 45 atau 50 kilo. Itu namanya fisik, itu ekspektasi harapan ukurannya itu. Apalagi ukurannya, caranya menuju ke sana apa? Misalnya olahraga, kurangi makan tepung, makan gula, nasi, air makan kabeh, makan buah, terus airnya lo, baru muring-muring kalau coba. Jangan sampai dengan, mohon maaf, ya, karena ternyata yang membuat orang emosi itu bukan makan sate, tapi makan tempe, gitu. Ya, orang makan sate di sini ketawa-ketawa, terus tempe bendino, terus juga bingung toh, tempe terus ya. Ini malah rapi. Jangan sampai biar diet tapi jadikan menderita, ya. Akhirnya harus murah, ya. Jangan sampai. Maka tata betul emosinya, cara, ya. Kemudian mengapa hal itu penting bagi saya? Saya penting kenapa? Saya butuh, saya ikhtiar saya ingin panjang umur, saya ingin sehat, ya, dan sebagainya. Ini kaitannya dengan sini. Kemudian apa? Aspek spiritual sama perlu kita kelola. Kenapa spiritual kita harus bagus, ya kan? Apa indikatornya? Indikator spiritual bagus itu kayak apa sih? Misalnya sholat lebih baik, sholatnya khusyuk. Apa sih tanda indikator sholat kita khusyuk? Tandanya adalah apa? Kita paham arti makna sholat. Saat kita sholat, pikiran kita bisa nggak kemana-mana. Kita bisa mengatur pikiran kita untuk fokus pada sholat, hadir penuh sadar untuk bersolat. Kenapa penting bagi Anda? Iya, karena sholat ini adalah haknya Allah. Ya, sholat ini adalah haknya Allah dan menjadi kewajiban kita yang kita perlu kita sampaikan kepada Allah. Ya, tulis banyak lagi, keluarga juga sama.
Kenapa keluarga penting? Nah, pertama nih keluarga itu dikasih. Yang belum nikah segera nih nikah. Yang sudah menikah malah nakal lagi. Setialah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masih jurun tambah loh ya. Ini ya misalnya keluarga apa yang kita lakukan. Nah dengan cara itulah kita akan masuk. Halo, siapa yang belajar suami yang berharga hari ini Bapak Ibu? Silakan. Alhamdulillah ya, sudah duit entek lah. Nah sini biar selesai ya. Kemudian find your path, bagaimana jalannya, bagaimana jalan ke sana. Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mewujudkan goal itu? Anda tidak akan tantangannya apa toh? Untuk mewujudkan apa yang Anda harapkan, Anda inginkan. Ngantuk Pak, kesel Pak. Apa sih tantangannya sholat tahajud? Ngantuk Pak, kesel Pak. Apa sih tantangannya mau kosong? Ngeleh Pak. Ngerti dia. Apa tantangan Anda mau berangkat khalwat? Tantangannya apa Pak? Duit Pak. Tantangannya apa Pak? Ono sing alasan tak duit. Nek ono alasan nggak punya duit, tolong tidak daftar ke titik. Ya, nanti kita identifikasi. Jangan-jangan jenengan rak duit, apa yang kata rak duit, ono ya. Wis ngono ra wis. Ya. Sebenarnya memang nggak punya duit, apa etok-etok rak duit, apa terserah pikir diri ya. Kemudian sumber daya apa yang Anda miliki saat untuk mewujudkan dulu? Apa yang perlu Anda miliki Bapak Ibu? Skill apa yang perlu kita miliki? Mohon maaf, contoh ya. Kira-kira siapa yang bisa naik sepeda? Naik sepeda butuh skill nggak? Untuk menguasai sepeda butuh skill. Butuh latihan nggak? Butuh. Naik sepeda. Siapa yang sudah bisa naik motor? Butuh skill nggak? Butuh. Siapa yang sudah bisa setir mobil? Oke, butuh skill nggak? Butuh latihan nggak? Butuh. Siapa yang bisa mengendarai pesawat? Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk naik sepeda butuh skill, untuk naik motor butuh skill, untuk naik mobil butuh skill, untuk mengoperasikan, mengendalikan pesawat juga butuh skill. Nah sama, kita menuju tujuan kita juga perlu sumber daya, perlu skill apa yang perlu kita miliki Bu. Ya, kemudian apa hal yang paling mungkin untuk dilakukan segera? Dari yang jenengan tulisnya segera dilakukan apa? Kemudian apa? Jika hal itu tidak berhasil, apa langkah keduanya? Dikasih plan A, plan B. Itu jalan menuju apa yang kita harapkan. Kalau yang pertama sudah ketemu tujuannya, yang kedua adalah harapannya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan dengan urgensinya ya. Apa yang menahanku untuk memulai? Saya nahanku memulai kok. Kenapa tak gerak-gerak? Ya kan? Yang membuat mager itu apa? Bisa jadi perasaan tidak layak, tidak pantas untuk sampai di titik itu. Lalu apa perlu menjadi orang seperti apa? Lalu aku perlu menjadi orang kayak apa? Ben aku iso nglawanke dadi wong kaya apa itu. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk siapa aku lakukan ini semua? Aku jadi ngakuni menuju tujuan iku sapa to? Sendiri, untuk keluarga atau untuk Allah. Tiga-tiga kita pakai untuk bisa sendiri, untuk kemaslahatan banyak orang, dan aku persembahkan untuk Allah. Why rasional, why emosional, dan why spiritual itu kita pakai. Halo, jelas Bapak Ibu? Paham ya? Tolong nanti jenengan kerjakan, tapi setidaknya minimal hari ini jenengan tahu, sudah tahu bedanya apa itu harapan, apa itu optimis, dan apa angan. Yang kedua, jenengan jadi tahu selama ini apakah Anda tukang optimis, tukang harapan, atau tukang angan-angan. Jenengan tahu nih. Kalau jenengan sudah tahu bagaimana caranya menuju goal, menuju harapan, 3 itu harus terpenuhi ya. 1, harapannya ditetapkan. Setelah ditetapkan, yang kedua, tentukan jalannya ya. Tentukan find your path, tentukan jalan untuk menuju ke sana. Kalau sudah ketemu di jalan di sana, kenapa Anda nggak gerak? Apa yang menahan Anda? Sing nahan masih mungkin takut gagal, takut kecewa, takut ditolak. Itu yang bisa jadi menahan kita.
takut gagal, takut ditolak, takut disepelekan, ya misalnya ya. Dan nek iso mengatasi itu, aku perlu menjadi orang kayak sopo toh. Ya, kita ambil model siapa yang kita pengen menjadi tujuan kita, dan yang ketiga, untuk siapa melakukannya. 3 pertanyaan ini Bapak Ibu bisa Anda jawab, maka kita akan punya daya juang yang hebat untuk menuju apa yang kita harapkan. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab, kita akan punya namanya harapan. Semoga yang simple sederhana ini menjadi inspirasi kita, menjadi pemahaman kita, termasuk diri saya. Bapak Ibu, jujur, selama ini setelah saya menyusun, saya menyampaikan, saya belajar ilmu ini, ternyata saya memang kebanyakan optimis Bapak Ibu, ya, belum menjadi sebuah harapan yang kuat, tapi hanya sekedar optimis saja, hanya mudah yakin saja, tetapi tidak ada cara untuk menuju ke sana, tidak pernah momentum menanyakan, tidak pernah gembleng dirinya sendiri bagaimana menjadi pantas untuk sampai di titik itu. Ya, semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, semoga Allah selalu tuntun kita, selalu bimbing kita jalan yang lurus, jalannya orang-orang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalannya orang yang disesatkan oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang bermanfaat, semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita istighfar kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi puasa kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.